Kalian adakah yang tidak masuk? Siapa? Dan jatuh. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh dan nanti bisa kembali ke sekolah. Saya belajar dari kita yang di sini ya, bersyukur kita sudah diberikan kesehatan ya. Hari ini nanti kita belajarnya dengan sungguh-sungguh. Kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti biasa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Sudah siapkah hari ini untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap, duduk yang rapi. Ya. Bukunya dibuka, buku tentang kipas ya. Silakan bukunya dibuka, buku kipas. Nah, kita kesepakatan dulu. Nanti saat kita belajar, kalian harus mendengarkan ya, mendengarkan. Jika ada yang bertanya, kalian harus apa ini? Angkat tangan. Nah, itu ya. Dan kita tidak boleh mengganggu teman bertanya ke Dian, ini ya. Dian tadi malam tidur jam berapa? Jam 9. Kalau Rena setengah 10. Oke.
biasanya biar itu kalau tidur lampunya dimatikan enggak? Tidak, berarti tetap menyala ya. Kalau Rena, tidak, tetap menyala juga. Nah, saya ingin tanya pada kalian, siapa kalau tidur lampunya dimatikan? Ada dua salsa. Oke, siapa? Nah, berarti lampunya dimatikan, itu juga dimatikan. Nah, kalau lampunya dimatikan, kalian bisa melihat nggak? Tidak bisa. Gelap ya? Berarti gelap. Kenapa? Kenapa gelap? Kenapa kalian tidak bisa melihat? Karena tidak ada cahaya, oke? Nah, kita bisa melihat, kita bisa berjalan atau mengambil sesuatu itu kalau ada cahaya. Kalau malam hari kita tidak bisa melihat tanpa adanya cahaya. Tapi kan ada matahari. Matahari itu adalah sumber cahaya. Sumber cahaya ini setelah kalian melakukan percobaan atau praktek, nanti kalian akan memahami tentang sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari ini. Oke? Nah, kita lihat tayangan video, oke? Coba kalian amati videonya ya. Di sini kita mempelajari apa itu cahaya dan apa saja sifat-sifat dari cahaya. Pernahkah kalian pergi ke ruangan gelap? Saat berada di kondisi gelap, bisakah kalian melihat benda-benda di sekitar? Lalu bagaimana yang terjadi saat ruangan tersebut terang? Bisakah kalian melihat benda yang ada di sekitar? Kita dapat melihat suatu benda di tempat yang terang karena adanya cahaya. Nah, apa sih itu cahaya? Cahaya adalah salah satu dari gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata dan memiliki sifat-sifat tertentu sehingga menyebabkan kita dapat melihat berbagai benda serta keindahan alam yang beraneka warna. Semua cahaya berasal dari sumber cahaya. Semua benda yang dapat memancarkan cahaya disebut dengan sumber cahaya. Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu yang banyak bermanfaat bagi kehidupan. Sifat-sifat cahaya diantaranya adalah: pertama, cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya mampu menembus benda bening. Ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan kelima, cahaya dapat diuraikan. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Misalnya pada saat kita menyalakan lampu senter, maka lampu senter tersebut akan mengarah lurus. Sifat cahaya yang selalu merambat lurus ini dimanfaatkan manusia pada pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya yang mampu menembus benda bening. Contoh benda bening adalah kaca, mika, plastik bening, dan air jernih. Sifat cahaya selanjutnya adalah cahaya dapat pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur biasa disebut juga pemantulan difus atau pemantulan tidak teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata, sehingga sinar pantul arahnya tidak beraturan. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada pohon dan batu. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap, sehingga arah sinar pantul teratur. Permukaan yang mempunyai sifat pantulan teratur, contohnya adalah cermin. Kita dapat melihat tubuh kita di cermin karena adanya pemantulan yang teratur oleh bidang cermin. Dalam pemantulan berlaku hukum sebagai berikut. Yang pertama, sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang kedua, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada sebuah bidang datar. Adalah cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan juga dikatakan pembelokan. Pembiasan cahaya terjadi jika suatu cahaya merambat dari suatu medium
lain yang memiliki kelanjutan berbeda. Misalnya dari udara ke kaca, atau dari air ke udara maupun dari air ke udara. Contoh dari kebiasaan adalah saat kita melihat kolam berisi air, yang kita nampak kolam tersebut datar, namun pada aslinya sangat dalam. Contoh lain adalah pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air, sehingga pensil tersebut nampak seperti bengkok. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya mampu diuraikan. Istilah lain dari penguraian cahaya adalah dispersi cahaya. Contoh istilah dispersi cahaya adalah proses terbentuknya bumi. Langit terdiri dari berbagai macam warna, yaitu kuning, biru, biru, merah, ungu, jingga, kuning, hijau, biru, merah, dan biru. Sebenarnya warna pelangi berasal dari satu warna saja, yaitu warna putih dan matahari. Namun, karena warna matahari tersebut diuraikan oleh titik air hujan, akibatnya cahaya putih diuraikan menjadi berbagai macam warna, sehingga terjadilah warna-warna pelangi. Demikian penjelasan mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, tadi kalian sudah melihat tentang video sifat-sifat cahaya. Ada berapa tadi? Nah, apa saja yang pertama? Cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Yang keenam, cahaya dapat membentuk bayangan. Nah, hari ini kita nanti akan praktek ya, setiap kelompok nanti akan praktek membuktikan apakah benar dengan praktek sederhana itu, apakah benar sifat-sifat cahaya itu bisa menembus benda bening, bisa merambat lurus, dan lain sebagainya. Nanti dibagi kelompok, kita buat 5 kelompok saja, guys. Yang sebelah sini kelompok 1, yang depan ini kelompok 2, yang belakang kelompok 3. Terus yang ini kelompoknya enak, kelompok 4, yang ini kelompok 5, ya. Ini dibagi kelompok. Nah, sebelum kita melakukan percobaan sederhana, kita esnya hari ini kita ikuti perintah. Jika saya mengatakan ikuti perintah angkat tangan kanan, maka kalian harus angkat tangan kanan. Jika saya mengatakan ikuti perintah angkat kaki kanan, berarti diangkat juga. Berarti masih tetap kayak gini ya. Oke, paham? Oke, semuanya siap? Ikuti perintah angkat kedua tangan. Ikuti perintah angkat kaki kanan. Ikuti perintah turunkan kaki. Turunkan tangan. Ada yang turun? Ikuti perintah remas-remas jarinya. Oke. Ikuti perintah sambil meremas ya. Ikuti perintah angkat kaki kiri. Gantian yang kanan. Jangan diganti karena tidak ada kata ikuti perintah. Ikuti perintah turunkan tangan. Ikuti perintah tepuk tangan. Sebelum kita melakukan percobaan, adakah kalian yang mau bertanya tentang cahaya, sifat-sifat cahaya? Gak ada? Oke, kalau gak ada yang bertanya, saya bagikan ke kelompoknya gitu. Kelompok 1 nanti akan praktek tentang cahaya merambat lurus. Kelompok 2 akan memantukan cahaya. Kelompok 3 di sini. Sama-sama, kelompok
4 cahaya dapat menembus benda, kelompok 5 bayangan benda. Nah, silakan alat atau bahan praktek yang saya suruh bawa kemarin ditaruh di atas meja dan dilakukan berkelompok ya. Nanti di situ ada pertanyaannya, silakan dijawab setelah kalian mengamati, setelah kalian melakukan percobaan, nanti dijawab ya. Siap? Siap? Silakan ditaruh di atas meja bahan-bahannya. Nah ini coba kamu perhatikan ya. Ini harus benar-benar lurus ini ya, biar bisa. Nah ini kalau apa? Ini penembus ini. Kalau misalnya ini kamu geser, ini yang kedua, ini yang pertama kan apa yang terjadi ketika lubang sejajar ini? Apa yang terjadi? Cahaya bagaimana? Kalau yang kedua, apa yang terjadi ketika satu karton digeser? Ini jika tak geser seperti ini, apakah bisa merambat lurus? Bisa. Bisa. Nanti dituliskan jawabannya, ya. Apa kesimpulanmu tentang arah merambat cahaya? Ya, coba nanti kamu diskusikan dengan kelompokmu. Nanti setelah itu, kalau sudah selesai, kamu bisa praktek dan maju di depan, ya. Nah ini yang apa ini? Pemantulan cahaya. Ini berarti lampunya. Ini nanti kamu isi bagaimana arah datang dan arah pantul cahaya. Ini kan arah datang dan pantulnya cahaya, ya kan? Apakah sudut datang dan sudut pantulnya sama? Sudutnya apakah sama? Apa kesimpulanmu tentang sifat cahaya terhadap cermin? Ini nanti yang kamu kerjakan bersama kelompok, ya. Ya ini diisi di bawahnya boleh, di sini juga boleh. Ini harus dipakai ya, arah pantulnya, jangan sampai meleset, biar ditangkap itu cahayanya. Oke? Nah, yang ini kelompok 3 melakukan percobaan pembiasan cahaya. Nah sekarang kamu masukkan itu sedotannya. Nah kamu amati, kamu jawab pertanyaan yang ini. Bagaimana bentuk apa ini sedotan terlihat di dalam air? Bentuknya bagaimana? Terus apakah sedotan ini tampak bengkok atau lurus? Terus apa yang menyebabkan perubahan ini? Kenapa bisa terlihat seperti itu? Oke, kamu juga amati, kamu diskusikan dengan kelompoknya. Di sini. Nanti kamu isi ini, nanti dengan teman-teman kalian maju untuk bersama sini. Oke, siap? Silakan di arena ini melakukan percobaan cahaya menembus bulanan. Kamu ini praktekkan ya. Ini kan ada Mika. Ini di sorot bambu. Apakah dia akan menembus bulanan? Artinya ada yang megang ini berarti. Ini yang sini megang. Tangan saja. Ini dikasih. Nanti ada teman-teman kalian mengamati ini diisi ya. Bagaimana benda yang bisa menembus cahaya sebenarnya? Benda mana yang sebagian tembus. Ini nanti diisi ya, coba kamu amati. Oke, paham? Nanti maju semuanya. Ini berarti bayangan benda ya, kelompok ini. Bayangan benda itu kamu bisa di luar juga bisa ya. Kalau misalnya pakai luar juga bisa. Ini misalnya dengan lampu atau mungkin di luar bayangannya. Apakah bayangan bisa warna atau hitam? Nanti diisi. Kalian mau ini coba dikatakan bayangannya enggak? Kalau tidak kelihatan. Nah ini tembus ya bayangannya ya. Oke, nanti apakah bayangannya ini warna atau tidak? Di sini atau
lanjutkan untuk kelompoknya Jenny ya. Di sini akan mempraktekkan cahaya merambat lurus ya. Kelompoknya Jenny, silakan siapa yang menyalakan senternya. Coba di teman-teman yang lainnya silakan perhatikan. Nah, ini lubang ya, sama ya, tembus ya kan, terlihat nggak? Kemudian apa sih yang kita amati? Yang pertama adalah coba Jan, apa yang terjadi ketika lubang sejajar Jan? Yang terjadi ini cahaya terlihat lurus ya dan bisa melalui, benar nggak? Benar, benar atau tidak? Sekarang yang kedua, apa yang terjadi ketika satu karton digeser? Ini misalnya tak geser, ini nggak usah ini ya, tak geser yang ini, kita tidak pas lubangnya ya, benar nggak? Apa yang terjadi? Cahaya tidak akan terlihat lagi. Maksudnya cahaya itu tidak bisa menembus ini ya. Nah, dan cahaya itu tidak sampai ke akhir, ya kan? Benar nggak? Nah, ayo teman yang lainnya, Rizky jangan tidur. Ayo Rizky perhatikan Ki. Nah, kemudian yang terakhir Jen. Apa kesimpulanmu Jen? Cahaya merambat lurus atau jalan garis lurus, benar nggak? Nah, tepuk tangan. Betul semua. Tepuk tangan yang mana? Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan kelompok yang kedua. Sekarang kita kelompok 2 maju. Oke, dibantu temannya. Di sini anak dikena 2. Apakah sudut datang dan sudut pantul sama? Sama. Ya, sudut datang dan sudut pantulnya itu sama. Yang ketiga, apa kesimpulanmu tentang sifat cahaya terhadap cermin? Gimana, coba diulangi? Oh, cahayanya jika diarahkan ke cermin akan memantul ke daerah yang ditandai. Maksudnya di kertas ini tadi ya. Benar gak Kak Ci? Benar? Oke, kita beri tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Sekarang kelompok 3. Kelompoknya Salsa. Ayo, silakan. Teman yang lainnya yang sudah melakukan presentasi, silakan tetap memperhatikan biar tahu ya. Coba diperhatikan. Kelompoknya Salsa ini akan mempresentasikan apa sah? Apa? Coba diperhatikan. Perhatikan, tenang dulu. Pembiasan cahaya. Nah, ada apa saja bahannya? Sedotan dan gelas kuning dan juga air. Oke, silakan dilakukan percobaan. Nah, kita amati sama-sama. Pertanyaan yang pertama, bagaimana bentuk pensil yang terlihat di dalam air? Coba yang keras. Pensil terlihat jika saat di dalam air atau
semakin besar apanya? Yang mana? Yang di bawah. Oke. Pensilnya coba teman-teman yang lainnya diamati, apakah itu terlihat bengkok? Patah ya, sama ya. Terlihat patah ya, betul. Seolah-olah bergeser gitu ya. Padahal itu kalau diangkat kan ini kan lurus ya. Nah, lurus, tidak bergeser, tidak patah. Tapi saat dimasukkan ke dalam air terlihat patah dan yang bawahnya itu kayaknya tambah gede, ya kan? Membesar. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah pensil tampak bengkok atau lurus? Bengkok. Ya kan? Iya, betul. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang menyebabkan perubahan tampilan itu? Ayo, jangan main. Bentar. Apa tadi? Jawabannya yang keras. Perubahan tampilan itu disebabkan karena dua zat yang berbeda, yaitu air dan udara. Oke. Jadi yang menyebabkan ini kelihatan bengkok dan bawahnya membesar itu karena ada dua zat yang berbeda. Dua zatnya itu apa saja? Air dan udara. Nah, seperti halnya kalian kalau misalnya di sini ada yang suka berenang ya. Kalau ke kolam renang itu hati-hati. Ketok itu cedik ya. Padahal itu pembiasan cahaya. Kowe kok nek ujug-ujug ambil jugur ternyata jeruk banget, itu harus hati-hati, oke? Nah, oke. Semuanya yang dijawab Salsa sudah betul. Beri tepuk tangan pada kelompoknya Salsa. Kemudian percobaan yang keempat, kelompoknya siapa? Rena. Oke, silakan maju kelompoknya Rena semuanya. Nah, sekarang kelompoknya Rena akan mempraktekkan cahaya menembus benda. Ada bahannya apa saja, Ren? Senter, kain, ya, kemudian kardus, ya. Oke, silakan. Teman-teman yang lain coba perhatikan. Ayo, kelompok 1, kelompok 2, diperhatikan semuanya. Rizky, coba perhatikan. Tenang dulu ya. Nah, coba sekarang Ren dipraktekkan yang pertama itu cahaya dapat menembus benda bening enggak? Yang benda bening dulu. Nah, tembus enggak sampai ke sini ya? Oke. Ini ayo. Oke. Sudah, sekarang yang kedua menggunakan kain. Yang ketiga menggunakan ini. Apakah tembus dari belakang sini? Enggak ya, cukup di sini saja guys. Semuanya diserap. Oke, sudah. Silakan dimatikan dulu lampunya. Nah, pertanyaan yang pertama, benda mana yang bisa ditembus cahaya sepenuhnya? Semuanya itu ditembus. Benda bening atau mika, ya betul. Kemudian benda bening apa lagi yang bisa ditembus tadi selain mika? Kaca. Botol plastik. Kalau kaca itu ada yang dipantulkan ya untuk kaca yang dibantul. Tapi kalau kaca yang bening seperti jendela itu kan juga bisa ditembus. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua, benda mana yang hanya sebagian ditembus? Benda buram atau kain tipis itu bisa ditembus, oke? Kemudian pertanyaan yang ketiga, benda mana yang tidak bisa tembus sama sekali? Karton ya, ini ya, kardus atau karton. Terus apa lagi? Di sekitar kalian, ayo diberesin deh. Di sekitar kalian benda apa yang tidak bisa ditembus cahaya? Meja. Terus apa lagi? Terus ada dinding ya, tembok itu kan juga nggak bisa tembus. Oke.
sekarang oke, tadi sudah dipraktekkan kelompoknya. Rena tentang cahaya dapat menembus benda. Semuanya juga sudah betul. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompoknya Rena. Tapi yang terakhir adalah kelompoknya Caca. Silakan maju. Kelompoknya Caca. Kelompoknya Caca akan mempraktekkan apa? Sifat cahaya yang apa? Bayangan benda. Sifat cahaya itu bisa membentuk bayangan benda. Yang digunakan bahan untuk prakteknya apa saja? Senter, pensil, kertas putih. Oke, coba. Apakah senter ini, teman yang lainnya coba perhatikan. Apakah senter yang disorotkan ke pensil, apakah membentuk bayangan? Nah, kita lihat. Ya, silakan. Ayo, diperlihatkan ke semua teman ya. Nah, coba. Ada bayangannya enggak itu? Ada. Oke, silakan datang ke sana. Nah, bagaimana jika pensilnya itu didekatkan atau dijauhkan? Adakah perubahannya? Coba. Jika didekatkan bagaimana? Enggak, ini yang mendekat, menjauh. Bagaimana? Nah, oke, sudah. Sekarang pertanyaannya kita jawab ya. Bagaimana bentuk bayangan yang terlihat? Bagaimana? Bentuk membentuk benda yang terkena cahaya. Gimana? Maksudnya itu bentuk bendanya itu sama gitu. Oke, sama ya. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi ketika jarak benda ke layar diperpendek? Jika didekatkan semakin besar, jika dijauhkan semakin apa? Coba kalau dijauhkan tadi seperti apa? Teman yang lainnya perhatikan bagaimana bayangannya jika benda ini dijauhkan. Coba dijauhkan. Jauhkan semakin nyata ya. Kalau didekatkan dengan objek ini semakin nyata. Kalau ini agak geram ya kan? Oke. Kalau didekatkan ke layar itu lebih jelas kan? Iya enggak? Oke, berarti kalau di jawabannya tadi apa? Jika didekatkan dengan lampu senternya semakin besar, tapi kalau dijauhkan semakin kecil. Tapi kan bayangannya menjadi nyata, ya kan? Oke. Sekarang pertanyaan yang ketiga, apakah bayangan bisa berwarna? Warnanya coba teman yang lainnya perhatikan. Apakah tadi warnanya bagaimana? Hitam. Kalau misalnya pensilnya itu warnanya biru, jika terkena cahaya warnanya jadi apa? Hitam. Tetap hitam ya. Oke, silakan kembali beri tepuk tangan kelompok. Kalian sudah melakukan percobaan ya, sudah ke depan, sudah presentasi. Sekarang asesmen kalian kerjakan menggunakan quizzes ya. Kodenya nanti saya tampilkan ke layar. Kalian bisa menggunakan HP kalian ya untuk menjawab quizzesnya.
Kodenya 232297. Rafka sudah masuk. Evan 3, Kak Jani, Cindy, Alia, Espat, yang lainnya sudah 8 anak. Ya, siapa lagi yang belum? Sudah 13, 14. Oke, saya mulai sekarang ya. Sudah 15 anak yang sudah ikut, 16. Oke, sekarang kita mulai. Silakan kalian kerjakan. Sudah menjawab? Masih bersoal? Ya, nanti. Sudah jawab? Soal yang kedua ya. Salah dengan maksudnya. Kodenya itu ada di atas. Soal yang kedua. Sudah menjawab semua? Kalau sudah, bisa lanjutkan. Kalau sudah, saya lanjutkan. Sudah semua? Ya. Gambar tersebut menunjukkan salah satu sifat cahaya, yaitu apakah merambat lurus, apakah itu biasa, apakah itu menembus benda bening, ataukah itu diuraikan. Nah, ada gambarnya ya. Oke, sudah? Itu sudah belum? Belum. Sudah.
ada yang praktek pakai lampu terus disorotkan ke kaca terus mantul ya. Apakah sudah semua? Baru 15 anak yang menjawab. 16. Masih ada 2 yang belum menjawab. 17. 1 siapa yang belum jawab? Masih ada 1 anak yang belum jawab loh. Siapa yang belum jawab? Ini kelihatan ini. Dijawab 17 dari 18. Saya akhiri saja guys. Oke. Soal terakhir. Kita dapat melihat ikan di akuarium karena adanya salah satu sifat cahaya, yaitu kita bisa melihat itu karena apa gitu loh di akuarium. Sembilan anak, 10 yang sudah jawab. Misalnya ini akuarium ya, di dalamnya itu ada ikan. Saya kok bisa melihat ini karena apa ya? Nah, di situ kan ada pilihannya. Silakan dipilih. Sudah 15 anak yang menjawab. Ya, siapa lagi yang belum? Ini soal yang terakhir. 15 anak. Ada 3 yang belum. Gak ada yang jawab ini. Sudah belum? 16, 17. Atau mungkin yang itu ini 17 ya. Saya akhiri asesmen. Siapakah juaranya Arka Keri JB? Saya akhiri ya. Banyak dan betul 100% itu Talita. Nah ini ya, Talita alias salah satu, Dian salah satu, Bilkis salah satu. Ini sudah ada laporannya semua ya. Nah ini Rena salah satu. Ini termasuk kecepatan kalian itu diukur. Kalau kalian jawabnya cepat ya berarti nilainya agak tinggi gitu. Kalian sudah melakukan asesmen, sudah ada nilainya juga. Nah, oke, silakan HP-nya ditutup dulu. Oke, balik. Tadi kita sudah melakukan pembelajaran tentang apa tadi? Sifat cahaya. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, cahaya dapat terus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga,
Yang kelima, dapat menembus benda bening. Yang keenam, cahaya membentuk bayangan. Tadi kita sudah praktek ya, praktek bersama kelompoknya juga sudah, kemudian presentasi ya kan, terus sudah asesmen juga. Nah, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Siapa yang hari ini kurang senang? Ada nggak? Pak, saya kok malah takut ya belajar hari ini misalnya gitu. Ada nggak? Semuanya senang ya? Seru? Untuk selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang fungsi dari mata ya. Fungsi dari mata. Hari ini untuk pelajaran hari ini kita cukupkan. Kita berdoa dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin. Ya, pelajaran hari ini sudah selesai. Kita berdoa dipimpin ketua kelasnya. Di tempat siapkan berdoa mulai. Dan silahkan pulang, hati-hati di jalan, besok kita ketemu lagi, oke? Oke, silahkan pulang.